Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di episode note video yang ke-8. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang transisi kembali ya, tapi transisinya ini yaitu memutar atau spin dan juga slide atau geser-geser gitu. Nah, untuk yang episode ke-7 atau yang sebelumnya itu kita udah buat transisi zoom in atau out. Nah, saya saranin kalian tonton dulu video yang itu ya, karena di video ini itu pembahasannya nggak akan jauh beda. Yang berbeda itu hanya elemen yang akan kita animasikan, oke? Jadi untuk video kali ini mungkin saya jelasinnya agak lebih cepat dari video yang sebelumnya. Baiklah, di sini saya udah punya klip ada 3 ya. Seperti di video sebelumnya, di sini untuk membuat transisinya juga sama kayak di episode sebelumnya, yaitu kita tekan tambah di sini dan adjustment layer. Nah, terus di adjustment layernya itu kita kembali lagi ke root biar terlihat semuanya. Di adjustment layernya kita samakan dengan video yang pertama kita, jadi durasinya kita pindahin seperti ini. Terus di adjustment layernya saya akan geser dia turun ke bawah, jadi saya akan geser ini ke kanan seperti ini hingga dia itu berada di atas video pertama kita seperti itu. Terus di video pertama kita seleksi dan disitu kita pilih more dan kita motion blur dan tilingnya kita aktifin seperti ini, dan link to nya kita aktifin ke adjustment layer, oke, yang atau di atasnya itu. Oke, setelah terlink kita kembali ke adjustmentnya. Nah, di sini udah ada transform, kita masuk ke transform. Nah, kalau di episode sebelumnya itu kita menganimasikan scale. Nah, misalnya kalau saya akan contohin untuk muter terlebih dahulu. Jadi kita akan pilih yang bagian rotasi. Nah, yang akan kita animasikan itu adalah rotasi di sini. Jadi saya akan menghidupkan animasinya, tapi sebelum itu kita atur dulu mau letakin keyframe pertamanya mau di mana. Di sini saya akan geser playheadnya mungkin di tengah adjustment seperti ini. Dan di situ saya akan menganimasikan rotasinya. Jadi saya tekan kayak stopwatch gitu. Tekan tambah di sini keyframe-nya kita tambahin, dan saya nggak akan saya ubah value-nya atau nilainya, dan saya akan geser sedikit playhead-nya ke kanan seperti ini. Kemudian saya akan geser rotasi yang di sebelah kanannya ya, yang di sini. Nah, mungkin saya akan ambil negatif dulu, misalnya negatif 90-an seperti ini ya. Jadi kalau animasi sederhananya itu dia itu dari tetap terus muter seperti itu ya. Terus di sini saya akan gerakin keyframe yang keduanya itu yang udah kita buat, kita letakin mentokin paling kanan ya. Kita geser aja sampai paling kanan. Nah, kemudian di situ kita akan mengatur kurva editornya. Jadi kita masuk ke kurva editor yang di sini. Dan di sini kita seleksi di bagian antara kurvanya atau keyframe-nya, dan kita pilih, saya akan pilih pakai preset kurva paling atas dari keempat dari atasnya, keempat dari atas seperti yang di sini ya. Satu, saya akan klik lagi menjadi easy in seperti ini, yaitu jadi animasi melambat kemudian mencepat itu ya, lambat melaju seperti itu. Oke, saya akan kembali lagi seleksi root di sini ya. Nah, jika kita lihat animasi sederhananya, oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di bagian klip yang kedua kita juga akan sama seperti tadi, tekan tambah adjustment layer, dan di adjustment layer kita akan ke root kembali. Saya akan samakan durasinya dengan video yang kedua ya, seperti ini. Oke, bukan itu ke dia ya, itu yang ketiga, yang kedua itu yang di sini. Oke, kemudian adjustmentnya ini saya akan letakin ke bawah sedikit, jadi saya geser ke kanan seperti ini. Kita kembali lagi ke root dan kita bisa lihat ya, dia udah berada di atasnya. Kemudian kita seleksi klip yang kedua kita. Oke, klip yang kedua kita, terus di more-nya kita seleksi, terus di sini motion blur-nya kita aktifin dan tilingnya juga kita aktifin. Dan link to-nya saya akan pilih ke adjustment layer 1 atau yang di atasnya tadi yang di sini. Nah, setelah terlink kita kembali ke adjustment, dan di bagian transform kita akan menganimasikan rotasinya juga biar animasinya nyambung ya guys, atau transisinya nyambung. Oke, kita akan atur dulu playheadnya, saya akan letakin di tengah klip seperti ini. Saya akan masukin keyframe untuk animasinya saya hidupin. Oke, untuk ini adalah keyframe yang kedua dan ini adalah keyframe yang bernilai 0, jadi saya nggak akan ini adalah animasi akhirnya, jadi saya nggak akan ubah value-nya, dan saya akan geser ke kiri sedikit playhead saya. Dan kemudian yang di sini saya akan animasikan, tadi kan negatif ya, sekarang berarti positif ya, jadi kebalikannya biar animasinya itu nyambung guys ya. Nah, kita misalnya 90 di sini. Kemudian keyframe yang pertama ini kita geser paling kiri, oke, ke kurva editor, dan kita seleksi kurvanya. Saya akan pakai preset paling keempat dan paling atas.
kita sampai dapatin easy out seperti itu, yaitu dari cepat melambatnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke root. Coba kita lihat animasinya seperti apa. Oke, di situ kalau kalian teliti, di situ di bagian transisinya itu, nah ini ada ngebug sedikit ya. Jadi ini kan ngeblur nih masih nih. Nah tiba-tiba ini di sini enggak ngeblur, ada frame yang ngebug. Oke, di sini yang ngebug ini sudah saya jelasin di episode ke-7 bagian yang pertama ya guys ya. Jadi jika kalian lupa untuk mengatasi bugnya ini, kita akan saya akan besarin timeline saya. Jadi saya pilih yang di sini, saya besarin seperti ini sedikit ya. Terus kita lihat bagian yang udah tidak ngebugnya. Jadi saya geser dulu playheadnya sedikit. Nah misalnya, nah di sini kan nggak ngebug nih ya. Nah terus saya akan di bagian video yang pertamanya saya seleksi. Nah terus yang ini saya geser sedikit guys ya, sampai mentok ke playheadnya. Saya geser sedikit, nah sampai seperti itu. Nah setelah itu coba kita lihat lagi apakah masih ngebug. Oke, udah nggak ngebug ya guys ya. Nah jadi nggak ada frame yang diam lagi atau yang nge-freeze seperti itulah ya. Oke, berarti bugnya udah teratasi. Selanjutnya kita bisa melanjutkan transisi kita. Misalnya yang di sini saya akan lanjutin langsung saja ya pakai 3 keyframe. Terus saya akan ke rotasi lagi, berarti di adjustmentnya saya seleksi. Dan untuk keyframe yang selanjutnya itu saya mau dari tadi kan negatif ya, mungkin saya akan ambil positif yang 180 untuk kali ini ya. Ya ini nilainya enggak bisa kalian atur-atur aja sembarang ya guys ya, maunya gimana sampai dapat yang bagus saja udah cukup. Nah misalnya 180 seperti itu. Terus keyframe yang ketiganya saya akan mentokin paling kanan dan saya akan ke kurva editor dan seleksi kurva kedua, keyframe kedua dan ketiganya, diantaranya itu seleksi. Dan kita pakai preset yang keempat lagi, terserah kalian sih mau pakai yang mana. Nah sehingga dapat easy in seperti ini, biar animasinya itu dari lambat ke cepat seperti itu ya. Terus kita kembali lagi ke root. Oke, ini udah jadi animasinya, nggak usah kita preview lah ya. Kita lanjut lagi ke klip yang ketiga. Jadi saya akan tambahin lagi adjustment layer dan kita ke root kembali. Di adjustment layernya itu kita samain dengan klip yang ketiga. Oke, di sini karena dia udah berdekatan jadi nggak perlu kita gerak-gerakin lagi ya. Nah disitu kita ke video yang ketiganya kita seleksi. Kita ke more, motion blurnya saya aktifin, tilingnya saya aktifin, dan link to-nya saya ke adjustment layer yang kedua atau yang di atasnya. Oke, setelah terlink kita seleksi adjustmentnya, kita ke transform. Nah di sini seperti tadi kita akan menyambungkan animasinya. Saya akan atur dulu animasi animasi akhirnya saya akan letakin di tengah klip. Saya akan aktifin keyframe-nya, tambahin di sini, dan di sini value-nya nggak akan saya ubah. Saya geser playhead-nya ke kiri sedikit, kemudian saya akan value-nya akan saya negatifin, mungkin min negatif 180 ya. Seperti ini ya, kebalikannya, jadi biar animasinya nyambung. Terus kita di keyframe yang pertama saya akan geser paling kiri seperti ini. Kemudian kita ke kurva editor, seleksi di antara keyframe-nya dan pilih yang preset yang keempat. Saya akan ambil sampai easy out seperti itu ya, jadi dari laju ke lambat. Oke, kita coba ke root dan kita bisa lihat di sini masih ada ngebug ya guys ya. Oke, ini ada frame yang ngebug lagi ya, seperti biasa tadi. Kita bisa gedein dulu playheadnya biar kelihatan semuanya, dan kita lihat dulu mana yang ngebugnya itu. Frame yang ini nggak ngebug. Terus kita setelah dapat frame yang tidak ngebug, kita seleksi klipnya atau yang ketiganya tadi, terus kita geser dia itu ke kanan sedikit, nah biar sampai mentok seperti itu, ada tanda biru. Oke, jika udah coba kita lihat. Nah sekarang udah nggak ada ngebugnya lagi ya. Sip, coba kita render dulu dari awal ya. Kita render. Oke, udah terrender, coba kita mainin. Oke, lumayan lah ya guys animasinya. Jadi transisinya udah ada. Kita udah bisa buat transisi muter seperti ini. Oke. Nah selanjutnya kita akan buat transisi slide atau geser-geser. Oke, untuk transisi slide atau yang geser-geser ini dia itu akan pakai klip yang sama ya. Jadi saya nggak akan ubah klipnya. Jadi di adjustment layernya itu akan saya reset aja ya. Jadi saya akan seleksi adjustment layer yang pertama,
saya tekan garis 3, terus tekan aja reset. Yang adjustment kedua juga sama, saya reset. Yang ketiga juga sama, saya reset ya, biar nggak lama lagi. Oke, jadi kalau ini kita play itu nggak ada animasi apa-apa ya guys ya, kayak klip yang pertama tadi, video mentahnya. Oke, di sini kita udah buat adjustment layer ya, seperti tadi kita buat adjustment layer, terus videonya itu kita linkkan ke adjustment layer, dan motion blur kita aktifin, tilingnya kita aktifin. Jika udah, kita ke adjustment layernya. Nah, kalau di slide berarti kita itu pakai posisi ya guys ya, kita animasikan. Oke, saya akan atur dulu misalnya di antaranya, di tengahnya saya akan mulai animasinya dari sini. Jadi saya akan seleksi di bagian posisi, keyframe-nya akan saya tambahin seperti itu. Kemudian mungkin saya akan geser dulu ke kanan ya, misalnya seperti itu. Jadi saya akan maju beberapa frame dulu, atau playhead-nya saya majukin ke kanan. Kemudian saya akan geser nilai X-nya. X-nya itu yang di sebelah kiri ya guys ya. Nah, saya akan geser ke kiri sedikit nih, misalnya 0 ya. Nah, ini kan nggak di monitornya nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Kita bisa geser-geser dulu playheadnya. Nah, biar itu. Nah, setelah berubah ya, jadi dia itu dari tetap, kemudian geser ke kiri ya. Nah, jadi animasinya itu bergeser gitu. Oke, jika udah kita buat animasinya, kita di keyframe yang keduanya tadi saya akan mentokin paling kanan ya, saya mentokin paling kanan. Kemudian saya ke curve editor, dan nah di sini untuk karena kita nggak animasi Y-nya, kita bisa menonaktifkan Y-nya. Jadi saya uncheck di Y-nya seperti itu. Kemudian seleksi di bagian X-nya, kurva X-nya, dan saya akan pilih kayak biasa ya, easy in, preset yang keempat. Jadi dari lambat ke laju seperti itu ya, biasa aja. Terus kita kembali lagi ke root. Kita akan menganimasikan adjustment yang keduanya. Di sini udah terlink ya, jaga sudah terlink, jadi saya nggak perlu linkkan lagi. Jadi saya langsung animasikan aja. Oke, untuk saya akan atur playheadnya di tengah, dan di posisinya akan saya aktifkan keyframe-nya, dan di sini nggak akan saya ubah value-nya karena ini value akhirnya seperti itu. Kemudian saya geser playheadnya ke kiri sedikit, dan saya akan di X-nya lagi ya, untuk biar nyambung. Jadi saya akan geser playheadnya itu dari kanan guys ya, ke kanan, atau kebalikannya, misalnya 1 seperti itu ya. Kemudian di bagian playheadnya saya akan mentokin paling kiri, dan ke kurva editor. Dan untuk yang Y-nya bisa kita nonaktifkan dulu. Di bagian X-nya kita bisa seleksi dan pilih easy out ya, dari cepat ke lambat. Oke, coba kita lihat animasinya gimana. Nah, udah lumayan tuh. Oke, selanjutnya kita mungkin akan menganimasikan bagian Y-nya ya. Jadi pakai adjustment layer ini, jadi kita akan buat 3 animasi, 3 keyframe. Misalnya di sini saya akan menganimasikan dia itu mengarah ke atas. Jadi saya akan turunin ini ya. Saya geser ke bawah, misalnya 0. Nah, seperti itu. Kemudian keyframe yang ketiga saya akan mentokin paling kanan. Oke, jadi animasi standarnya itu dari biasa terus kayak jatuh ke bawah seperti itu ya. Nah, terus saya akan ke kurva editor. Terus di sini karena kita mainin Y-nya, jadi bagian X-nya bisa kita nonaktifkan dulu. Di X-nya bisa kita nonaktifkan. Kita bisa ke Y-nya. Terus kita buat seperti easy in ya. Jadi dari lambat ke cepat. Oke. Terus kita ke root lagi. Dan kita ke adjustment yang ketiga. Di situ berarti kita mainin posisi lagi, dan saya akan posisi akhirnya saya akan tambahin dulu di sini ya, di tengahnya, dan value-nya nggak akan saya ubah. Terus saya geser dulu playhead-nya ke kiri sedikit, dan di sini kebalikannya, berarti yang bagian Y-nya kita ke atasin 1 misalnya seperti itu. Terus di keyframe yang ke pertamanya ini paling kiri, kita pentokin paling kiri. Oke, terus kita ke kurva editor, dan kita bisa nonaktifkan X-nya dulu. Kita fokus ke Y, kita seleksi dan pilih easy out seperti itu ya. Dan coba kita mainin dari awal, dari sini ya. Oke, animasinya seperti itu. Coba kita render semuanya dulu.
Oke, sudah di render, coba kita play. Set. Nah, oke, lumayan lah ya guys ya. Oke, jadi untuk yang posisi ini juga kalian bisa pakai langsung dua ya guys ya. Jadi ada X dan Y nya kalian animasikan bersama ya. Kalian bisa bereksperimen aja sendiri, saya nggak akan lihatin contohnya ya. Oke, untuk kedepannya mungkin kita akan praktek sedikit untuk menggunakan transisi ini. Kita akan kombinasikan dari zoom, spin, dan slide. Oke, jadi ditunggu aja video selanjutnya. Oke, jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Oke, dan sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.